Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Amel dan teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi yaitu biaya jangka pendek dan jangka panjang serta keputusan output. Nah, untuk kelompok kami sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Rian Ardian Syafandi, yang kedua Al Ardita Ariska Berlian, dan yang terakhir yaitu Nikomeng Rivia Azarin. Nah, masuk ke materi biaya jangka pendek. Pengertian jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan dapat menambah salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Untuk pengertian biaya produksi sendiri yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Nah, biaya dalam jangka pendek perlu diingat yaitu biaya tetap total atau total fixed cost disingkat TFC. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau disingkat AFC. Dan yang ketiga yaitu biaya variabel total atau total variable cost disingkat TVC. Yang keempat, biaya marginal atau marginal cost dapat disingkat menjadi MC. Yang kelima yaitu biaya variabel rata-rata average variable cost atau AVC. Dan yang keenam, biaya total atau total cost dapat disingkat TC. Dan yang terakhir yaitu biaya total rata-rata atau average cost dapat disingkat menjadi ATC. Nah, untuk biaya jangka pendek sendiri, dalam jangka pendek, semua perusahaan atau kompetitif maupun non-kompetitif memiliki biaya yang harus mereka tanggung, apapun output mereka. Sebenarnya, biaya tetap harus dibayar meskipun perusahaan berhenti berproduksi atau meskipun outputnya nol. Contoh biaya tetap total antara lain biaya sewa, biaya gaji, karyawan tetap, dan pembayaran pajak. Terdapat dua jenis biaya tetap, yaitu biaya tetap total atau TFC dan biaya tetap rata-rata atau AFC. Nah, untuk biaya tetap total atau TFC, biaya yang tidak berubah sesuai output meskipun outputnya nol, contohnya biaya sewa. Nah, sedangkan biaya tetap rata-rata atau AFC, biaya total dibagi dengan jumlah unit output, suatu ukuran biaya tetap per unit. Contohnya biaya tagihan listrik, pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Untuk rumusnya mencari AFC sendiri yaitu TFC dibagikan Q. Q yaitu quantity dan TFC sendiri yaitu total fixed cost. Nah, dalam biaya jangka pendek sendiri dapat dilihat dalam tabel untuk mencari AFC yaitu TFC dibagikan dengan Q. Nah, dari mana sih hasilnya? Dari 1000, 500, 333 dan seterusnya itu. Nah, untuk TFC dapat dilihat dari awal 0 outputnya yaitu sampai 5 itu tetap pembayarannya tetap 1000. Sedangkan untuk yang AFC itu berubah-ubah yaitu semakin menurun. Nah, itu dapat dilihat dari mana? Yaitu TFC dibagikan dengan Q, jadi 1000 dibagikan 1 hasilnya yaitu 1000, dan 1000 dibagikan dengan 2 hasilnya yaitu 500 dan seterusnya. Setelah itu karena biaya tetap total tidak berubah sesuai outputnya, grafiknya hanya berupa garis horizontal lurus pada titik 1000. Dapat dilihat dari kurva biaya tetap total, grafiknya tidak menurun dan tidak menaik maupun naik, jadi grafiknya tuh akan tetap horizontal gitu. Sedangkan untuk grafik biaya tetap rata-rata, sewaktu output meningkat, biaya tetap rata-rata turun karena kita membagi suatu angka, yaitu angkanya yaitu 1000 tadi, dengan kuantitas yang lebih besar dan lebih besar lagi. Contoh yang tadi ya teman-teman, 1000 dibagikan 1, dibagikan 2, dibagikan 3, dan hasilnya seperti tabel di atas tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu biaya variabel total atau TVC. Biaya variabel total adalah jumlah yang beragam sesuai tingkat output dalam jangka pendek. Untuk memproduksi output lebih banyak, suatu perusahaan menggunakan input yang lebih banyak pula. Nah, perlu diingat K adalah harga modal di dalam tabel tersebut yaitu $2 dan L yaitu tenaga kerja dalam tabel tersebut yaitu $1. Nah, dalam contohnya ada sebuah perusahaan akan memproduksi sebuah barang. Untuk memproduksi barang tersebut ada dua cara, yaitu yang pertama adalah teknik padat karya atau A, dan yang kedua yaitu teknik relatif padat atau B. Kita akan mengasumsikan bahwa tenaga kerja adalah $1 per unit dan harga modal $2 per unitnya. Kali ini kita akan berfokus dengan modal variabel, yaitu variabel kapital. Modal yang bisa diubah dalam jangka pendek.
Pada praktiknya, beberapa modal seperti bangunan dan mesin khusus yang besar adalah tetap dalam jangka pendek. Kita akan menggunakan K untuk menyebut modal variabel, tetapi perusahaan juga memiliki modal lain selain modal K. Setelah dianalisis, untuk teknik A memerlukan 4 unit modal dan 4 unit tenaga kerja yang diketahui akan berbiaya $12 untuk memproduksi satu unitnya. Sedangkan jika memakai teknik B memerlukan 6 unit tenaga kerja dan 2 unit modal yang dikenai biaya $10 per unit. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan lebih memilih menggunakan teknik B karena hanya membutuhkan biaya $10 untuk memproduksi satu unitnya. Teknik B merupakan metode terbaik apabila perusahaan ingin memproduksi 2 unit yang akan dikenai biaya hanya $18 lebih murah $2 dari teknik A yang dikenai biaya $20. Akan tetapi, apabila perusahaan ingin menambah produksinya menjadi 3 unit, maka teknik A akan lebih murah daripada teknik B. Untuk memproduksi 3 unit, teknik A akan dikenai biaya $24, sedangkan untuk teknik B akan dikenai biaya $26. Perhitungan tadi dapat diketahui dengan cara penjumlahkan modal K akan dikali dengan harga modal per unitnya. Begitu juga untuk mengetahui tenaga kerja, dikalikan dengan harga tenaga kerja per unit. Setelah dikalikan barulah ditambah hasil dari perkalian tersebut dan didapatkan hasil seperti tabel biaya variabel. Nah, dapat disimpulkan teman-teman kalau mencari biaya variabel itu dapat dikalikan terus ditambahkan. Seperti untuk modalnya sendiri yaitu 4 dikalikan dengan 2 tadi untuk modal. Harga modal hasilnya akan ditambahkan dengan 4 tadi untuk tenaga kerja dikalikan $1 dan hasilnya yaitu $12. Nah, setelah itu biaya marginal. Untuk biaya marginal adalah peningkatan dalam biaya total akibat diproduksinya satu unit output tambahan. Biaya marginal mencerminkan perubahan dalam biaya variabel karena biaya itu bervariasi ketika output berubah. Dapat diingat bahwa marginal cost tadi yaitu MC. Nah, biaya variabel total yaitu yang tadi sebelumnya untuk total outputnya yang dikeluarkan 0 maka 0, dan memproduksi satu unit lagi akan dikenai biaya variabel total 10, dan untuk memproduksi 2 unit lagi akan dikenai biaya variabel total 18 dan seterusnya. Nah, untuk biaya marginal sendiri itu diketahui dari mana? Dari memproduksi satu, misalnya 0 akan diproduksi satu unit lagi. Nah, itu akan dikenai biaya 10. Nah, biaya marginal itu antara selisih dari nilai awal dan nilai yang akan dibayarkan gitu loh. Jadi, semisal biaya variabel totalnya 10 akan naik karena adanya memproduksi satu barang lagi menjadi 18. Nah, untuk biaya marginal sendiri itu akan dapat dihitung dari selisihnya, yaitu dari 10 meningkat menjadi 8 untuk biaya marginalnya, yaitu ya 8 itu gitu. Nah, untuk bentuk kurva biaya marginal dalam jangka pendek, asumsi faktor produksi yang tetap dalam jangka pendek berarti bahwa suatu perusahaan terpaku pada skala operasi saat ini. Sewaktu-waktu perusahaan mencoba meningkatkan outputnya, akhirnya perusahaan akan terbatasi oleh skala itu. Jadi definisi kita tentang jangka pendek juga menyeratkan bahwa biaya marginal akhirnya meningkat bersama output. Dalam jangka pendek, tiap perusahaan dibatasi oleh beberapa faktor produksi tetap. Faktor tetap menyeratkan hasil yang makin menurun, produk marginal yang semakin menurun, dan kapasitas produksinya yang terbatas. Sepatu batasnya semakin dekat, biaya marginalnya meningkat. Nah, kita itu dapat mengumpamakan ya, seperti ini teman-teman. Kita tuh menjadi seorang akuntan. Nah, apabila pekerjaan kita tuh terus ditambah, kan biaya marginalnya akan naik. Yang harusnya kita tuh menyelesaikan pekerjaan kita yang tadi cuma 5 jam. Nah, itu karena ditambah terus, jadinya akan menyelesaikan 8 jam, dan itu merupakan biaya marginal, yaitu tambahan jam. Itu akan menjadi biaya marginal. Biaya marginalnya 3 jam. Nah, karena kita tuh memaksakan 8 jam yang harusnya kita tuh bekerja cuma 5 jam untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, hasilnya produk kita itu akan menurun kualitasnya. Jadi gara-gara tuh kita kurang istirahat dan kecapean juga karena yang harusnya bekerja 5 jam
dan akan bekerja 8 jam full gara-gara adanya pekerjaan tambahan. Nah, begitu pula untuk kurva dapat dilihat untuk MC yaitu biaya marginal akan naik, sedangkan untuk produk marginal yang makin menurun. Itu kan gara-gara yang awalnya yang tadi harusnya pekerjaan kita bagus selama kita bekerja 5 jam, gara-gara kita bekerja 8 jam, pekerjaan kita atau hasil dari pekerjaan kita itu akan menurun kualitasnya, seperti itu. Nah, untuk biaya variabel rata-rata atau AVC, biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah unit output atau Q. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu AVC sama dengan TVC dibagikan Q. Nah, dapat dilihat dalam tabel nomor 4, yaitu AVC sama dengan TVC dibagikan Q. Nah, ini 10 dapat dari mana? Dapat dari TVC dibagikan Q. TVC-nya yaitu 10 dan Q-nya yaitu 1. Jadi 10 dibagi 1 hasilnya ya 10. Terus yang berikutnya 18 dibagi 2 hasilnya 8. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Arditab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini itu grafik biaya variabel rata-rata dan biaya marginal. Jadi ketika biaya marginal berada di bawah rata-rata, biaya rata-rata turun. Ketika biaya marginal berada di atas biaya rata-rata naik. Biaya marginal yang memotong biaya variabel rata-rata pada titik terendah minimum AVC. Jadi contohnya itu pada grafik ya. Jadi biaya variabel rata-rata mengikuti biaya marginal, tapi tertinggal di belakang. Sewaktu kita bergerak dari kiri ke kanan, kita melihat tingkat output yang semakin tinggi per periodenya. Sewaktu kita meningkatkan produksi, biaya marginal yang pada tingkat produksi rendah berada di atas $350 per unit, turun sewaktu koordinasi dan kerjasama mulai berperan. Pada output 100 unit, biaya marginal turun menjadi $2,50. Perhatikan bahwa biaya variabel rata-rata juga turun, tapi tidak secepat biaya marginal. Setelah 100 unit output, kita mulai melihat hasil yang makin menurun. Biaya marginal mulai meningkat begitu tingkat output yang diproduksi semakin tinggi dan tinggi. Akan tetapi, perhatikan bahwa biaya rata-rata masih turun, sehingga 200 unit karena biaya marginal tetap di bawahnya. Pada 100 unit output, biaya marginal adalah $2,50 per unit, tapi biaya produksi variabel rata-rata adalah $3,50. Oleh sebab itu, meskipun biaya marginal naik setelah 100 unit, biaya marginal masih menarik biaya rata-rata $3,50 untuk terus turun. Tapi pada 200 unit biaya marginal naik ke $3 dan biaya rata-rata turun ke $3. Biaya marginal dan rata-rata sama. Pada titik ini biaya marginal terus naik dengan bertambah tingginya output. Dari 200 ke atas MC ada di atas AVC sehingga melakukan tarikan naik pada kurva biaya variabel rata-rata. Pada tingkat output di bawah 200 unit, biaya marginal berada di bawah biaya variabel rata-rata dan biaya variabel rata-rata menurun sering meningkatnya output gitu. Nah, selanjutnya ada biaya total. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Jadi rumusnya adalah TC sama dengan TFC plus TVC. Jadi bisa dilihat di dalam tabel ya. TC-nya itu penjumlahan dari TVC plus TFC. Jadi 1000 ditambah 0, jadinya 1000, terus bawahnya 1000 ditambah 10 sama dengan 1010 dan seterusnya. Untuk grafik di sebelahnya itu menambahkan TFC ke TVC berarti menambahkan jumlah biaya tetap total yang sama pada tingkat biaya variabel total. Oleh sebab itu, kurva biaya total memiliki bentuk yang sama dengan kurva biaya variabel total. Kurva itu lebih tinggi senilai jumlah yang sama dengan TFC. Jadi dimulai dari 1000 TC-nya. Selanjutnya ada biaya total rata-rata atau ATC. Biaya total rata-rata atau ATC adalah biaya total dibagi dengan jumlah unit output. Jadi rumusnya itu ATC sama dengan TC per Q atau bisa pakai ATC sama dengan AFC plus AVC. Jadi juga bisa dilihat dari tabelnya. Jadi ATC itu TC per Q atau AVC ditambah AFC. Jadi itu contohnya yang outputnya 1 ya. Jadi 1000 dibagi 1 sama dengan 1000 dan seterusnya. Untuk grafik di sebelahnya itu mengartikan untuk mendapatkan biaya total rata-rata, kita menjumlahkan biaya variabel rata-rata dengan biaya tetap rata-rata pada semua tingkat output. Karena biaya tetap rata-rata turun bersama output, jumlah yang ditambahkan pada AVC pun terus menurun. Jadi AVC dan ATC makin dekat saat output meningkat, tapi kedua garis ini tidak bertemu.
Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yaitu Rivia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu keputusan output, penerimaan, biaya, dan pemaksimalan laba. Pada kurva ini kita ambil contoh saja suatu industri kompetitif sempurna yang identik dengan harga produknya ditentukan oleh interaksi dari banyak pihak yang memberikan penawaran dan permintaan. Pada kurva ini, harga pasar atau P bintang sudah ditentukan sebesar $5. Pada perusahaan individual, perusahaannya itu bisa menetapkan harga yang diinginkannya untuk output yang dihasilkan. Tapi, jika perusahaan menetapkan harga di atas $5, kuantitas yang diminta itu akan turun ke nol, dan hal ini itu membuat perusahaannya tidak akan menjual apa-apa. Alasannya karena perusahaan kompetitif sempurna itu sangat kecil jika dibandingkan dengan pasar. Mereka tidak bisa mengontrol harga. Nah, suatu perusahaan itu bisa menjual semua yang diinginkannya pada harga pasar, tapi tidak akan menjual apa-apa jika mengenakan harga lebih tinggi. Karena itu, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan kompetitif sempurna merupakan garis horizontal di harga keseimbangan pasar atau P bintang. Sebenarnya, perusahaan juga bisa menentukan harga di bawah harga pasar, namun hal itu membuat perusahaan tidak bisa mendapatkan laba yang besar. Begitu. Selanjutnya, penerimaan total atau TR. Penerimaan total atau total revenue adalah jumlah total yang didapatkan perusahaan dari penjualan produknya. Harga per unit dikali kuantitas output yang diproduksi oleh perusahaan. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q. TR adalah penerimaan total, P adalah harga, Q adalah kuantitas. Selanjutnya, penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diterima perusahaan ketika meningkatkan output sebesar 1 unit tambahan. Pada pasar persaingan sempurna, P ini sama dengan MR. Selanjutnya, membandingkan biaya dan penerimaan untuk memaksimalkan laba. Nah, di sini ada tingkat output yang memaksimalkan laba. Selama penerimaan marginal lebih besar daripada biaya marginal, meskipun selisih antara keduanya makin kecil, penambahan output berarti menambah laba. Kapanpun penerimaan marginal melebihi biaya marginal, penerimaan yang diterima dengan meningkatkan output 1 unit per periode melebihi biaya yang disebabkan oleh melakukan hal itu. Bisa kita lihat pada kurva terdapat angka 100, 250, 300, 340. Nah, ini itu termasuk jumlah unit output yang diproduksi, sedangkan $2,50, $4, dan seterusnya ini termasuk biaya marginal atau biaya tambahan apabila kita ingin menambah 1 unit output produksi. Untuk $5 yang di sebelah kanan itu termasuk penerimaan marginal atau penerimaan tambahan. Kita ambil contoh pada titik 100, apabila kita ingin menambah jumlah unit output menjadi 101, nah untuk menambah satunya ini dibutuhkan biaya sebesar $2,50. Pada titik 250, apabila kita ingin menambah jumlah unit output menjadi 251, nah, untuk menambah satunya ini diperlukan biaya sebesar $4. Untuk menghitung labanya, kita tinggal mengurangkan penerimaan marginal dengan biaya marginal. Pada titik 100 diketahui labanya $2,50. Lalu pada titik 250 labanya itu $1. Nah, pada titik 340 diketahui labanya itu minus 70. Nah, untuk pada titik 300 sendiri ini termasuk titik batas memaksimalkan laba. Jadi, bisa kita simpulkan apabila kita menambah jumlah unit output di atas batas maksimal, laba yang diperoleh akan minus atau bahkan nol. Baik, slide selanjutnya ada memaksimalkan laba dengan diberikan contoh. Contohnya di sini ada biaya mingguan usaha cuci mobil.
Nah, di sini ada biaya tetap total atau TFC atau biaya yang jumlahnya tidak tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Diketahui di sini ada penghasilan normal untuk investor sebesar $1.000, biaya tetap lain kontrak, pemeliharaan, asuransi dan lain-lain itu ada $1.000. Kalau di total jadi $2.000. Selanjutnya ada biaya variabel total atau TVC. TVC di sini itu biaya per unit barang atau biaya yang jumlahnya berdasarkan pada jumlah barang yang diproduksi. Nah, di sini diketahui ada 800 pencucian. Nah, untuk melakukan pencucian 800 ini dibutuhkan tenaga kerja yang dibayar $1.000 dan bahan yang dibutuhkan itu ada $600. Jika di total ada biaya variabel totalnya itu $1.600. Selanjutnya biaya total. Biaya total di sini itu TFC ditambah TVC. Totalnya $3.600. Selanjutnya menghitung penerimaan total atau TR. Harga satu mobil untuk melakukan pencucian ini kan $5. Jadi tadi ada 800 pencucian, jadi tinggal 800 kali $5 sama dengan $4.000. Nah, untuk menghitung laba kita membutuhkan TR dan TC. Jadi penerimaan total dikurangi dengan biaya total. Jadi $4.000 dikurangi $3.600 sama dengan $400. Nah, labanya di sini diketahui $400. Lalu selanjutnya, materi meminimalkan kerugian. Perusahaan yang tidak menghasilkan laba positif atau titik impas akan menderita kerugian. Perusahaan yang menderita kerugian terdiri dari dua kategori. Yang pertama, perusahaan yang merasa akan lebih beruntung jika menutup langsung usahanya dan menanggung kerugian yang sama dengan biaya tetap. Kategori yang kedua, perusahaan yang terus beroperasi dalam jangka pendek untuk meminimalkan kerugiannya. Nah, di sini ada statement tentang perusahaan tidak akan keluar dari industri dalam jangka pendek. Secara umum, jika penerimaan melebihi biaya variabel, laba operasi adalah positif dan bisa digunakan untuk mengkompensasi biaya tetap serta mengurangi kerugian sehingga perusahaan layak terus beroperasi. Lalu, jika penerimaan lebih kecil daripada biaya variabel, perusahaan menderita kerugian operasi yang mendorong kerugian melebihi biaya tetap. Dalam hal ini, perusahaan bisa meminimalkan kerugian dengan menutup usahanya. Slide selanjutnya yaitu berproduksi dengan menanggung kerugian untuk menutup biaya tetap dan menutup usaha untuk meminimalkan rugi. Jadi di sini ada suatu perusahaan akan beroperasi jika penerimaan total menutup biaya variabel total. Jadi ini ada beberapa kasusnya ini diambil dari contoh pencucian mobil yang sebelumnya, di slide sebelumnya. Kasus pertama ini perusahaan menutup usahanya, jadi penerimaan totalnya itu ada 0 karena tidak ada pemasukan, lalu biaya tetap ada $2.000, lalu biaya variabel juga 0 karena tidak ada yang diproduksi, lalu biaya totalnya itu $2.000 dan laba atau ruginya TR kurangi TC sama dengan min $2.000. Selanjutnya kasus yang kedua ini beroperasi dengan harga $3. Yang tadi kan $5. Di sini diketahui penerimaan total $3 dikali 800, jadi tadi kan ada 800 pencucian sama dengan $2.400. Lalu biaya tetapnya diketahui tadi ada $2.000, biaya variabel sama dengan $1.600, jadi biaya totalnya ada $3.600. Laba rugi operasi sama dengan TR dikurangi TVC sama dengan $800. Laba rugi total sama dengan rumusnya TR kurangi TC sama dengan min $1.200.
Selanjutnya, biaya jangka panjang, skala ekonomis, dan disekonomis. Skala penghasilan meningkat atau skala ekonomis adalah peningkatan dalam skala produksi suatu perusahaan mengakibatkan biaya yang lebih rendah per unit yang diproduksi. Kan itu skala produksinya semakin tinggi. Nah, itu menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi. Nah, pertambahan kapasitas ini itu menyebabkan kegiatan memproduksi itu semakin efisien atau bertambah efisien. Selanjutnya, ketika biaya rata-rata tidak berubah bersama skala produksi, itu disebut skala penghasilan konstan. Selanjutnya, ketika peningkatan dalam skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih tinggi, itu disebut skala penghasilan menurun atau skala disekonomis. Keadaan seperti ini itu diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiennya. Selanjutnya, skala penghasilan meningkat. Istilah skala penghasilan meningkat adalah hubungan antara input dan output. Ketika kita mengatakan bahwa fungsi produksi memperlihatkan penghasilan yang meningkat, nah yang dimaksud di sini itu peningkatan dengan persentase tertentu bisa mengakibatkan presentasi peningkatan yang lebih besar dalam produksi output. Misalnya, perusahaan menggandakan input. Nah, itu perusahaan akan mendapatkan output yang lebih besar dari 2 kali atau 3 kali lipat. Perusahaan bisa menggandakan harga input tetap ketika harga input tidak berubah bersama tingkat output. Skala penghasilan meningkat, berarti output juga meningkat. Biaya rata-rata produksi turun. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Rivia. Jadi next adalah sumber-sumber skala ekonomis. Sebagian skala ekonomis disebabkan oleh ukuran perusahaan. Jadi perusahaan yang sangat besar misalnya bisa membeli input dan volume pada harga diskon. Perusahaan besar mungkin juga memproduksi beberapa jenis input sendiri dengan penghematan besar. Dan mereka tentu bisa menghemat biaya transport ketika mengirimkan barang dalam jumlah besar. Jadi kalau contoh skala kecilnya itu teman sekamar yang tinggal bersamaan di sebuah kontrakan rumah juga menikmati skala ekonomi. Contohnya itu kayak biaya per orang untuk AC, listrik, dan ruangan lebih rendah jika kontrakan rumah ditempati bersama daripada hanya satu orang yang menempati kontrakan-kontrakan yang terpisah. Jadi itu bayarnya itu barengan, nggak kayak sendirian gitu. Jadi bisa kayak patungan. Next, untuk kurva biaya rata-rata jangka panjang, LRAC atau Long Range Average Cost. Kurva biaya rata-rata jangka panjang memperlihatkan skala berbeda yang bisa dipilih oleh suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka pendek. Tiap skala operasi mendefinisikan jangka pendek yang berbeda. Pada grafik ini, kita melihat suatu perusahaan yang memperlihatkan skala ekonomis bergerak dari skala 1 ke 3 akan mengurangi biaya rata-rata. Jadi pada gambar tersebut memperlihatkan biaya rata-rata jangka pendek dan jangka panjang untuk perusahaan yang merealisasikan skala ekonomis hingga sekitar 100.000 unit produksi dan mencapai skala penghasilan konstan setelah itu. Diagram ini memperlihatkan 3 skala operasi potensial, masing-masing memiliki set kurva biaya jangka pendek. Tiap titik dalam kurva LRAC memperlihatkan biaya minimum di mana tingkat output yang terkait bisa diproduksi. Begitu perusahaan memilih skala produksinya, perusahaan akan terpaku pada satu rangkaian kurva biaya dalam jangka pendek. Jika perusahaan berada di skala 1, perusahaan tidak akan merealisasi keunggulan besar dalam hal biaya dengan memproduksi dalam skala yang lebih besar, dengan menggandakan skala operasi dari 50.000 ke 100.000 unit. Jadi perusahaan mengurangi biaya rata-rata per unit secara signifikan. Jadi dalam grafiknya juga memperlihatkan bahwa tiap saat perusahaan menghadapi 2 kendala biaya berbeda dalam jangka panjang, perusahaan bisa mengubah skala operasinya dan biaya menjadi berbeda. Akan tetapi pada saat kapanpun terjadi skala operasi tertentu yang membatasi kapasitas perusahaan untuk memproduksi dalam jangka pendek. Next, untuk skala penghasilan konstan. Jadi, penghasilan konstan atau constant rated berarti bahwa hubungan kuantitas antara input dan output tetap konstan atau sama ketika output meningkat. Jadi, jika suatu perusahaan menggandakan inputnya, perusahaan itu juga menggandakan outputnya. Terus kalau perusahaan itu melipat 3 kan outputnya juga naik 3 kali lipat dan seterusnya.
Selanjutnya, jika harga input tetap, penghasilan konstan menyiratkan bahwa biaya produksi rata-rata tidak berubah bersama skala. Jadi contohnya tuh dalam grafik tadi ya, jadi antara skala 2 sama skala 3 itu konstan. Jadi biaya produksi rata-rata kira-kira tuh sama pada masing-masing skala. Jadi jika perusahaan mencapai penghasilan konstan pada tingkat 150 unit output, LRAC akan terus berbentuk garis datar dan lurus. Next adalah skala penghasilan menurun atau skala disekonomis. Jadi ketika biaya meningkat bersama skala produksi, suatu perusahaan menghadapi skala penghasilan menurun. Contohnya adalah inefisiensi birokrasi. Sewaktu ukuran perusahaan meningkat melebihi suatu titik tertentu, usaha perusahaan menjadi lebih sulit dikelola. Suatu perusahaan besar juga cenderung untuk menghadapi masalah dengan tenaga kerja yang terorganisir. Jadi contohnya kalau serikat pekerja itu bisa aja minta upah yang lebih tinggi dan tunjangan yang lebih besar. Juga melakukan mogok kerja, menekan perusahaan untuk menanggung biaya atas jalur hukum, dan mengambil tindakan yang meningkatkan biaya produksi. Ya, bukan berarti serikat pekerja itu jelek, tapi aktivitas mereka tuh sering meningkatkan biaya. Nah, bisa dilihat di grafiknya, jadi skala ekonomis mendorong biaya rata-rata perusahaan turun ke Q. Setelah Q, perusahaan mengalami skala disekonomis. Q adalah tingkat produksi pada biaya rata-rata terendah dengan menggunakan skala optimal. Jadi dalam grafiknya, kalau beberapa perusahaan itu yang mengalami skala ekonomis itu perusahaan itu cenderung memiliki kurva biaya rata-rata yang jangka panjang yang datar. Contohnya kayak tadi, kalau disekonomis kayak gini tuh kurva biaya rata-rata jangka panjang mereka tuh berkemeringan menaik kayak gitu. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke Rian. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Alerjita. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi tentang kerugian jangka pendek kontraksi menuju equilibrium. Nah, perusahaan yang mengalami kerugian jangka pendek memiliki insentif untuk meninggalkan industri dalam jangka panjang, tapi tidak bisa melakukan hal itu dalam jangka pendek. Dengan adanya kerugian, gambaran kondisi jangka panjang akan berubah. Perusahaan memiliki insentif untuk keluar dari industri tersebut. Ketika mereka keluar, kurva penawaran jangka pendek industri ini akan bergeser ke kiri. Selama kerugian tetap berlanjut dalam suatu industri, perusahaan akan tutup dan meninggalkan industri itu, sehingga mengurangi penawaran dan menggeser kurva penawaran ke kiri. Saat ini terjadi, harga pun naik. Peningkatan harga yang bertahap ini mengurangi kerugian perusahaan yang tetap berada dalam industri tersebut hingga kerugian itu akhirnya terhapus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme penyesuaian jangka panjang, aliran investasi menuju kesempatan laba. Perumpamaan dalam pasar efisiensi modal investasi mengalir menuju peluang laba. Proses aktualnya kompleks dan beragam dari industri ke industri. Nah, untuk contohnya yaitu dalam pasar efisien, kesempatan laba cepat terhapus waktu kesempatan itu berkembang. Seperti seseorang yang menyetir mobil menuju gerbang tol dan melihat adanya antrian kendaraan lebih pendek dibanding yang lain saat ingin membayar tol. Tetapi antrian pendek itu akan segera memanjang lagi saat mobil-mobil yang lain berdatangan di gerbang tol. Jadi demikian pula dalam laba di industri, persaingan yang hilang karena perusahaan seperti pesaing baru mengisi tempat lowong atau mengisi persepsi kesempatan dalam industri. Dalam pasar modal, orang secara konstan mencari laba. Ketika perusahaan dalam suatu industri meraih sukses, modal akan mengalir ke industri itu dalam beragam bentuk. Wirausahawan memulai bisnis perusahaan baru, dan ketika perusahaan dalam suatu industri menderita kerugian, ada insentif bagi mereka untuk keluar. Sewaktu perusahaan keluar, kurva penawaran akan bergeser dari S0 ke S1 yang mendorong harga naik ke P bintang. Sewaktu harga naik, kerugian secara bertahap dihapuskan dan industri kembali ke kondisi equilibrium. Nah, dapat dilihat dari kurva di sebelah ini. Untuk P bintang itu apa sih maksudnya? P bintang itu sepemahaman saya yaitu kondisi di mana kesepakatan terjadi ya, atau kondisi equilibrium terjadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan. Terima kasih.